Alhamdulillahil qail Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerah dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir di masjid yang tercinta ini untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para aulia, para syuhada, para salihin, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti jalan Allah dan Rasul-Nya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita sedang bersama orang banyak maupun ketika kita sendirian, dengan cara selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surah Al-Waqi'ah dijelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Kemudian pada ayat ke-7 sampai 12 Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan manusia nanti di akhirat menjadi 3 golongan. Sebagaimana firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Dan kamu nanti menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka itulah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka berada dalam surga kenikmatan. Dalam tafsir At-Tabari menjelaskan tentang ayat ke-7 sampai 12 ini, bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang kedudukan dan tempat manusia nanti di akhirat, yaitu 2 kelompok yang akan bertempat di surga dan 1 kelompok nanti akan bertempat di neraka. Kelompok yang akan bertempat di surga adalah yang disebut dengan ashabul maimanah, kelompok kanan, dan as-sabiqun, kelompok pertama yang beriman. Sedangkan kelompok yang akan bertempat di neraka adalah ashabul masy'amah atau kelompok kiri. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa golongan kanan, ashabul maimanah, akan memasuki pintu sebelah kanan yang mengarah menuju surga, sedangkan golongan kiri, ashabul masy'amah, akan memasuki pintu sebelah kiri
yang mengarah ke neraka. Ada juga pendapat mufassir yang menyatakan bahwa golongan kanan adalah mereka yang menerima catatan amal perbuatan dengan tangan kanan dan akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan golongan kiri adalah mereka yang menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kiri dan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu siapa sebenarnya as-sabiqun, kelompok ketiga? Para mufassir berbeda-beda pendapatnya. Pendapat pertama, ada yang berpendapat as-sabiqun adalah mereka yang pernah sholat menghadap dua kiblat, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina dan Ka'bah di Masjidil Haram, yang berarti mereka adalah generasi awal Islam, lebih dulu beriman kepada Allah dan Rasulnya, lebih dulu melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Pendapat yang kedua, as-sabiqun adalah para rasul, para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Pendapat yang ketiga, as-sabiqun adalah orang-orang yang sejak kecil istiqomah berbuat kebaikan sampai dia akhir hayatnya nanti. Kemudian pendapat yang keempat, as-sabiqun adalah mereka yang memenangkan ilmu atau akalnya daripada hawa nafsunya. Hadirin rahimakumullah, tiga golongan manusia di akhirat sebagaimana dipaparkan di atas berhubungan dengan perilaku perbuatan kita ketika di dunia. Jika kita hidup dipenuhi dengan amal soleh atau perbuatan baik, maka insya Allah kita akan termasuk kelompok atau golongan kanan. Jika hidup kita di dunia ini dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan, maka kemungkinan kita akan dimasukkan ke dalam kelompok atau golongan kiri. Jika kita istiqomah, terus menerus berbuat ketaatan kepada Allah, terus menerus berbuat amal soleh, paling duluan dalam berbuat kebaikan dan ketaatan, maka kita akan dimasukkan ke dalam kelompok as-sabiqun yang duluan, yang mendapat privilege masuk duluan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqun adalah orang-orang yang berada sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, lanjutan dari surah Al-Waqiah menceritakan tentang kenikmatan surga. Dijelaskan pada ayat ke-17 sampai ayat 26. Disebutkan bahwa ketika kita di dalam surga, kita akan dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Mereka membawa gelas, cerek dan seloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Minuman itu tidak membuat kita pusing atau mabuk, dan disediakan buah-buahan, kita bebas memilihnya. Dan disediakan daging burung apapun yang kita inginkan. Disediakan bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik. Di surga itu kita tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa, tetapi kita hanya mendengar ucapan-ucapan yang baik yang mendamaikan dan menenteramkan hati. Qila salaman salama. Semoga semua ini menjadi motivasi kita agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah, terus menerus berbuat amal soleh, membangun hubungan yang baik dengan Allah, membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia dan dengan alam lingkungan hidup kita. Hadirin rahimakumullah, beberapa hal yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam golongan kiri adalah sebagai berikut. Sebagaimana diceritakan dalam surah Al-Waqiah ayat 45 sampai 51.
Yang pertama, mereka yang hidupnya bermewah-mewahan. Yang kedua, mereka yang terus-menerus mengerjakan dosa. Yang ketiga, mereka tidak percaya setelah mati akan dibangkitkan kembali. Yang keempat, mereka menjadi orang yang sesat lagi pendusta. Mereka nanti akan mempertanggungjawabkan amal buruknya di akhirat, dan mereka tidak akan bisa mengelak dari perbuatannya, sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka yang berkata-kata kepada kami, dan kaki mereka yang memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu di dunia mereka kerjakan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana cara agar kita masuk dalam kelompok kanan? Maka ada beberapa cara yang disarankan oleh para ulama. Pertama, memiliki tekad yang kuat untuk hijrah, untuk meninggalkan semua perbuatan yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, menancapkan niat yang tulus, ikhlas untuk meraih keridhaan Allah, bukan tujuan yang lain. Yang ketiga, suka berkumpul dan bergaul dengan orang-orang soleh. Yang keempat, rajin mendatangi majelis-majelis ilmu. Yang kelima, mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan suka dengan perbuatan-perbuatan orang yang mencintai Allah. Dan yang terakhir, selalu berdoa agar dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Ada contoh doa dalam Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim agar berkumpul dengan orang-orang yang baik. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang soleh. Nabi Yusuf juga punya doa supaya masuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Engkau ya Allah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku sebagai seorang muslim dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang soleh. Sayyidina Umar bin Khattab juga berdoa, Allahumma tawaffani ma'al abrar wala takhlafni fil ashrar wa alhiqni bil akhyar. Ya Allah, wafatkanlah aku bersama orang-orang baik, dan jangan engkau tinggalkan aku bersama orang-orang buruk, dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang terbaik. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat ini disampaikan. Semoga kita termasuk dalam golongan kanan, termasuk dalam golongan as-sabiqun, yaitu orang-orang yang bersegera menuju ketaatan kepada Allah, bersegera dalam berbuat amal-amal soleh dan istiqomah hingga akhir hayat kita, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.